Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam bersama saya Lilis Nurmawati. Dengan menyimak video ini, saya harap peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya hutan di Indonesia, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya tambang di Indonesia, dan peserta didik mampu untuk mengidentifikasi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui, Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah mulai dari emas, perak, timah, tembaga, batu bara, dan lain-lain yang tersebar di seluruh pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Secara garis besar, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia tidak boleh serakah dan harus memiliki pemikiran jangka panjang. Setelah menyimak penjelasan tadi, dapatkah kamu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar? Kerjakan tugas di sampingnya. Salah satu contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah pertambangan Freeport. Pertambangan ini memiliki cadangan mineral seperti tembaga, emas, dan perak. Ini adalah salah satu contoh sumber daya alam yang ada di kawasan Tengger. Lahan pertanian yang luas, tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman, dan suhu yang memadai sangat mendukung masyarakat untuk selalu mengembangkan sumber daya alam di bidang pangan. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tersedia dan dapat dikelola untuk diperbanyak jumlahnya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air, ikan, tumbuh-tumbuhan, sinar matahari, dan lain-lain. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti emas, batu bara, timah, tembaga, dan lain-lain. Sumber daya alam hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar datarannya sebagai kawasan hutan. Sumber daya hutan sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama hutan produksi, di mana hutan ini menghasilkan bahan baku produksi. Selanjutnya ada hutan lindung, di mana hutan ini melindungi sistem daya dukung hidup lingkungan hidup. Dan yang ketiga ada hutan konservasi, di mana fungsi pokok dari pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, hutan konservasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, kawasan suaka alam seperti cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua adalah kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan rakyat. Selanjutnya, sumber daya alam tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang di Indonesia yang terdiri dari tiga golongan. Yang pertama, golongan A atau strategis, yaitu untuk pertahanan dan keamanan negara, misalnya minyak bumi dan gas bumi. Yang kedua, golongan B atau vital, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, dan tembaga. Yang ketiga atau terakhir adalah golongan C atau industri. Industri ini secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, contohnya pasir dan batu kapur. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Prospeksi merupakan kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Eksplorasi adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, dan kadar rata-rata yang biasanya cadangan dari endapan bahan galian. Eksploitasi adalah kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkatan endapan bahan galian. Dan pengolahan adalah aktivitas untuk memurnikan atau meninggalkan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Setelah menyimak terkait pertambangan, coba kerjakan latihan di samping ya. Sumber daya alam kemaritiman. Berdasarkan laporan kinerja Komenko Kemaritiman tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37 spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, dan 30% hutan bakau dan padang lamun. Sumber daya alam kemaritiman dibagi menjadi tiga. Yang pertama perikanan, seperti perikanan tradisional dan modern. Yang kedua energi kelautan, seperti energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan panas laut. Dan yang terakhir wisata bahari, yang mencakup olahraga air seperti berenang, memancing, menyelam, snorkeling, dan fotografi di bawah laut. Keragaman dan sumber daya alam kemaritiman Indonesia mencakup 12,55 juta hektar potensi budidaya laut, 555 spesies rumput laut, 6,5 juta ton potensi sumber daya perikanan tangkap laut, 8.500 spesies ikan, di mana itu adalah 37% dari spesies ikan di dunia, 950 spesies biota terumbu karang, 2,96 juta hektar potensi perikanan budidaya payau. Sebagai bukti pemahaman akan materi, coba kerjakan latihan berikut ya.
Sumber daya alam merupakan semua hal yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyak kekayaan alam yang ada di Indonesia dijadikan sebagai sumber penghidupan. Sumber daya alam dan lingkungan berperan penting dalam mengamankan serta menjamin hidup seluruh kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut tentu untuk menjaga kehidupan manusia dan menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, dan penyangga sistem kehidupan. Berikut adalah kaitan dari populasi manusia dan sumber daya alam yang bisa menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Populasi manusia kian bertambah sehingga terjadi peningkatan konsumsi, sehingga menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam berlebihan menyebabkan terjadinya perubahan potensi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan seperti kebakaran, tanah gundul, dan lain-lain. Setelah menyimak beberapa penjelasan, coba kerjakan latihan berikut ya. Teman-teman semua, silahkan refleksikan diri. Setelah mempelajari sumber daya alam, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari materi tersebut? Pengetahuan apa saja yang bisa kamu peroleh? Sikap apa yang dapat kamu kembangkan? Keterampilan apa saja yang dikuasai? Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.